Baik, sekarang kita masuk kepada submateri, yaitu perancangan peramalan daya dengan neural network. Bagaimana kita merancang model peramalan daya? Bila dengan neural network, sekali lagi kita harus perhatikan bahwa input data yang dimasukkan harus di-preproses terlebih dahulu. Karena sangat jarang neural network itu bekerja dengan data mentah. Apa hasilnya kalau dikerjakan dengan data mentah? Keluar hasil outputnya, tapi tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus bisa mempreproses data kita dulu. Nah, beberapa cara untuk mempreproses data kan sebelumnya sudah kita pelajari bersama ya. Namun untuk NN ini ada beberapa trik untuk mengkondisikan data kita ya. Yang pertama adalah feature extraction of image. Ini misalnya kita menggunakan NN untuk klasifikasi ya, sehingga sebenarnya dipastikan saja bahwa data yang akan kita gunakan tersebut berada dalam region yang seharusnya, berada dalam range yang sesuai, seperti itu. Jadi range-nya ini seperti apa? Misalnya kita tidak menggunakan image, kita menggunakan vektor, historical data vektor biasa ya. Nah, kita perhatikan input-input apa saja yang sebenarnya cocok dengan target dan mana yang tidak. Nah, jadi yang kita gunakan hanya input yang dirasa signifikan, seperti itu. Dan kalau bisa ya, dilihat data tersebut itu yang berada pada specified region ini. Jadi sebaiknya memang datanya tidak langsung satu historical data dipakai semua. Bisa jadi data tersebut dipecah jadi dua, misalnya untuk range 0 sampai setengah, dia satu model sendiri, di atas setengah sampai 1, dia range sendiri, model sendiri seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk poin pertama. Untuk poin kedua, di sini sebaiknya input itu dalam bentuk angka. Nah, kalau ini cocok. Ini seperti yang sudah saya sempat singgung ya sebelumnya. Misalnya ada kondisi cuaca. Kondisi cuaca itu ternyata kalimat gitu ya. Weather-nya itu cloudy, heavy rainy, sunny, yang seperti itu. Nah, data-data kalau bentuknya teks seperti ini atau word, itu biasanya tidak bisa diolah oleh NN. Nah, sebaiknya data-data tersebut diubah dalam bentuk angka. Apakah pengubahannya harus angka 0 sampai 1? Tidak. Ya. Ataukah harus 0 sampai sekian, 10 misalnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5? Tidak. Itu terserah kita. Terserah desainer ya, dapat idenya seperti apa. Karena sebagai contoh di sini, dia memberikan 3 kondisi yang berbeda ini. Misalnya untuk status ya, statusnya menikah itu +1, statusnya cerai itu 0, dan statusnya single itu -1. Berarti apa? Range-nya adalah dari -1, 0 ke 1 gitu ya. Data-datanya di-convert menjadi -1, 0, dan +1. Tapi di contoh lain bisa jadi dengan dua angka yang jauh berbeda. Kayak ambil min max-nya. Untuk satu kondisi dia 0, kondisi paling minimum, kondisi paling positifnya, paling maksimumnya adalah 255. Ya kan? Jadi dengan kita merepresentasikan input menjadi angka, itu akan membantu NN dan bisa meningkatkan performa dari NN untuk bisa mengeneralisasi data. Ya, generalization capability. Nah, itu maksudnya apa? Capability untuk mengeneralize, untuk mengumumkan gitu ya. Jadi ini general, untuk bisa membuat kondisi apapun bisa ditangkap oleh NN gitu. Jadi kalau NN tersebut
Ini tolong diperhatikan, kalau NN tersebut capability of generalization-nya rendah, berarti NN tersebut akan sangat sensitif terhadap satu data saja. Artinya apa? Ketika di training dengan data yang baru, performanya akan rendah. Nah, namun ketika NN itu memiliki fungsi generalisasi yang tinggi, ya, berarti model tersebut dapat digunakan untuk berbagai data, maksudnya data lama, data baru, atau data yang lebih baru lagi, dan performanya, akurasinya tetap tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, capability of generalization dari sebuah NN ini sangat penting, gitu ya. Bagaimana NN ini diterpa oleh data yang baru, data yang lebih baru lagi, tapi dia tetap bisa mempertahankan akurasinya, tetap di kisaran misalnya 5% MAPI, begitu. Jadi ini kira-kiranya, kenapa kita perlu merepresentasikan input variabel dengan angka. Kemudian, nah bagaimana kalau kita ternyata punya variabel-variabel yang merupakan kategori gitu ya. Kategori, misalnya kalau yang di sini contohnya ada red, green, and blue. Data A itu termasuk red, data B itu termasuk green, data C termasuk blue. Atau kategori ya sesuai dengan yang kalau di kita ini ya kondisi cuaca ya. Yang saya bilang ada kondisinya cerah, hujan, atau berawan, atau mendung. Nah, seperti itu. Nah, biasanya data-data yang kategori juga sama, kita ubah, kita encode dia menjadi nilai angka. Gitu ya. Nah, nilai angkanya seperti apa? Nilai angkanya itu tergantung kita lagi tadi. Mau kita ubah jadi range tertentu, mau kita ubah jadi nilai min max, atau kita urutkan saja red, green, blue jadi 1, 2, 3, kan bisa ya. Atau mau kita ubah jadi seperti ini. Karena ada 3 variabel red, green, and blue, maka ada 3 buah atau 3 bit angka ya. Sehingga kalau red yang paling besarnya ini yang satu lainnya 0. Kalau green tengah-tengahnya yang satu lainnya 0. Kalau blue hanya yang paling kecil 1, yang lainnya 0. Seperti itu. Nah, hal tersebut boleh ya. Kalau yang ini di-encode menjadi binary number. Tapi kalau yang seperti ini juga silahkan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau nilai input kita itu adalah nilai-nilai kontinu. Nilai kontinu apa? Nilai kontinu berarti nilai yang bergeraknya dari 0 hingga tak terhingga gitu kan. 0, 1, 2, atau 0, 0,2, 0,7, 1, 1,2, 1,3, seperti itu. Nah, sebenarnya nilai kontinu seperti yang saya sudah sempat singgung juga, bisa diaplikasikan ke neural network. Namun, karena range-nya itu dynamic, bisa jadi kadang nilainya 1 ke 1,2, 2 begitu ya. Terus bisa jadi nanti lain lagi gitu di time step yang selanjutnya dia 5, 5,2, 4,9. Nah, berubah-berubah terus sehingga sebaiknya data-data yang kontinu seperti ini dinormalisasi dulu sebelum masuk ke neural network. Kenapa? Ya kembali lagi tadi, agar fungsi generalisasinya tinggi gitu ya. Biar dia bisa fleksibel terhadap apapun data yang masuk. Karena apa? Kalau sudah dinormalisasi, intinya neural network kita hanya memformulasikan nilai 0 sampai 1, ya kan? Apapun kondisinya. Sehingga itu tadi, kemampuan generalisasinya bisa lebih tinggi. Nah, kalau terkait dengan normalisasi, ada beberapa cara ya. Entah itu kita dengan, misalnya input vektornya 2, 4, 5, 6, 10, 4. Seperti ini. Tergantung time step-nya sekian. Menormalisasikannya, kita bisa pakai yang ini ya, normalize vector. Jadi kita buat standar deviasinya, dihitung dulu berapa, baru nanti per data 2 dikurang min-nya bagi standard deviation dapatnya berapa.
Sehingga normalisasi dari 2, 4, 5, 6, 10, 4 ini adalah sekian. Ya kan? Dan nilai tengah dari vektor yang sudah dinormalisasi itu harusnya sama dengan 0. Dan untuk standar deviasinya itu sama dengan 1. Jadi normalize-nya gini. Jadi sebelum masuk NN dia harus dinormalisasi jadi nilai sekian. Nanti kan dapat output nih. Jangan lupa output yang didapat itu adalah output normalisasi. Sehingga harus dikembalikan menjadi nilai aslinya yang ini. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa buat fungsi tambahan untuk normalisasi ataupun untuk denormalisasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagaimana sih kita kalau mau membuat model neural network? Oke, mohon maaf sebelumnya. Bagaimana sih cara merencanakan kalau kita mau membangun model prediksi dengan neural network? Jadi kita harus perhatikan bahwa neural network itu punya banyak parameter. Ya, ada layernya yang harus di-set, weight dari neuronnya, dan ada berapa jumlah hidden neuronnya yang harus dipakai, atau parameter lain misalnya yang di LSTM atau CNN. Nah, untuk bisa mendapatkan gambaran awal dulu, kita harus bisa menentukan dulu, kira-kira nih kita pakai hidden layer berapa, kita pakai layernya yang mana, pakai tipe NN jenis apa, parameternya diisi berapa dulu ya, gitu. Atau convolutional layernya pakai berapa. Jadi bisa disederhanakan adalah kita tentukan dulu berapa jumlah unit yang akan digunakan, unit-unit dari parameter di dalamnya ya, atau dari neuron layernya itu. Dan type of unit required artinya jenis NN apa yang mau dipakai. Lalu di sini connection between the units. Kira-kira misalnya ini ya, pakai yang CNN kan berarti habis convolutional layer ada pooling. Kita mau pakai berapa set ini gitu kan. Nah, berarti habis dari sini harusnya kalau cuma pakai satu ya langsung ke fully connected layer aja, baru dapat output. Gitu. Jadi kita harus perhatikan benar-benar koneksi dari input menuju hidden layer, menuju fully connected layer misalnya, hingga ke outputnya itu seperti apa. Mengapa hal ini penting? Karena performa dari NN kita sangat bergantung dari 3 kondisi ini. Nah, selanjutnya, bagaimana cara NN itu untuk belajar? Ya, belajar dari kasus yang ada pada dia. Jadi pertama, ketika NN itu sudah kita tentukan tadi, pakai hidden layer berapa gitu ya, dan targetnya apa yang mau diprediksi, kita juga sudah mappingkan input-outputnya. Nah, biasanya NN itu belajar dari inisialisasi weight-nya. Awalnya akan MATLAB itu punya default ya, weight-nya itu udah terinisialisasi di sana, dan belajar dia modelnya belajar dia pakai minimisasi nilai error antara prediksi dan aktual. Dan nanti juga kita untuk 2 poin di atas ini bisa bekerja, tentu trainingnya ini harus di-set terlebih dahulu. Nah, training dataset jangan lupa maksudnya harus dibuat berbeda dengan testing dataset. Nah, kemudian setelah di-set trainingnya seperti apa, nilai trainingnya ini kemudian dijadikan input gitu ya. Encode the examples as inputs. Jadi setelah di training akhirnya kita bisa dapat gambaran awal bagaimana kondisinya gitu ya, kondisi dari network ini apakah sudah benar bisa mulai memprediksi targetnya. Lalu di sanalah kita ngecek ya
apakah sudah sesuai dengan targetnya. Ini kata-kata meaningful results. Jadi tentukan dulu weight-nya, lalu nanti NN-nya akan belajar ya, akan training, dan dapat hasil awal. Nah, setelah dari hasil awal ditemukan, maka kita bisa tentukan inputnya seperti apa, baiknya, gitu ya. Encode ini bukan encode literally artinya mengubah nilai asli, nilai mentah menjadi nilai biner ya, bukan. Ataupun sebaliknya bukan, tapi bagaimana kita bisa memahami, menghayati hasil yang didapat dari training ini untuk menentukan inputnya apa. Lalu dari sana input sudah tahu apa, masukkan ke model NN yang tadi sudah dibangun gitu ya. Lalu kemudian kita lihat hasilnya dan harus kita cermati apakah hasil ini sudah sesuai dengan target yang akan kita cari, kita tuju. Dan di sini NN seperti yang tadi diketahui rekan-rekan semua di video sebelumnya, ada banyak parameter di dalamnya dan ada weight dari masing-masing input, ya kan? Dan untuk masing-masing neuron juga memiliki weight tertentu dan bisa jadi ada tambahan bias di sana ya. Dan bagaimana sih cara kita bisa menentukan weight-nya? Nah, proses training dari neural network itu sebenarnya adalah proses pencarian weight terbaik yang dapat mengeneralisasikan input yang masuk menjadi output yang diharapkan. Nah, cara untuk menentukan weight-nya berapa dong harusnya ya di setnya di dalam model kita. Nah, kita harus tuning dia. Atau bisa pakai cross validation. Jadi dijalankan untuk beberapa step iterasi gitu, kemudian dilihat deviasi dari hasil yang terjadi, errornya seperti apa, dan dari sana kita bisa meyakinkan atau meyakinkan diri kita ya bahwa weight yang dipilih udah benar. Atau kita dengan menentukan weight-nya itu kecil kalau mau proses trainingnya lambat. Berarti ini bisa jadi kata-kata lainnya adalah ketika weight-nya dibuat tinggi gitu ya, 0,8 misalnya range-nya 0 sampai 1, small itu di angka 0,2. Tapi kalau tinggi itu di angka 0,8. Nah, kalau 0,2 proses trainingnya akan lambat, tapi kalau 0,8 dia bisa jadi cepat. Nah, mana yang lebih baik? Tentu harus ada proses tuning. Ketika dimasukkan weight-nya, dilihat output-nya seperti apa. Dibandingkan kalau nilainya big, output-nya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa mentuning dengan baik dan benar. Ya, kira-kiranya begitu ya. Dan di sini penting untuk diketahui kita juga harus menentukan berapa banyak hidden layer yang akan dipakai. Ya, biasanya kalau MLP biasa ya satu saja cukup. Tapi kalau pakai backpropagation ternyata kan harus 2 ya. Nah, itu juga bisa, nggak harus di 1 dan 2, bisa 3, 4, 5. Nah, kembali lagi, trade-off-nya adalah seberapa cepat respon sistem yang diharapkan dan seberapa akurat tingkat ketelitian yang akan dituju. Ya kan? Dan ini adalah rule of thumb-nya ya. Kalau hidden layer-nya itu terlalu kecil, biasanya NN-nya nggak bisa belajar, nggak bisa mempelajari dengan baik. Hasilnya apa? Hasilnya output-nya ya tidak sesuai, MAPI-nya besar. Ya, jadi ketidaksesuaian prediksi dengan nilai aktualnya akan tinggi. Tapi kalau kita menggunakan hidden units-nya itu terlalu banyak, nah berarti nanti apa? NN modelnya akan sangat kompleks, ya kan? Dan kerumitan dari model arsitekturnya itu akan membuat fungsi generalisasi dari NN-nya itu lemah, gitu. Karena ya itu tadi weight-nya akhirnya akan jadi kecil ataupun perubahannya itu sangat drastis gitu loh. Kalau nggak kecil-kecil sekali, besar-besar sekali. Dan akhirnya nilainya juga tidak bisa tergeneralisasi dengan baik. Dan sekarang faktor lain yang harus diperhatikan adalah
untuk training setnya ini seberapa besar? Ya, ingat kita menggunakan NN hanya jika kita memiliki historical data yang besar, maksudnya yang panjang. Nah, dari sini historical data yang panjang ini adalah modal kita membuat ataupun membangun NN ini. Seberapa besar tapi yang diperlukan? Nah, pertama kita tentukan dulu target error yang akan dituju. Bisa jadi caranya dengan seperti ini ya, kita tentukan juga sukses rate-nya, yaitu ya 1 min target error. Dari sana kita bisa menentukan berapa weight untuk masing-masing unit. Misalnya errornya 0,1, berarti success rate-nya adalah 1 min 0,1. Dan ternyata weight yang harus dibuat ternyata adalah 80. Berarti 80% misalnya, ya 80% dari total datanya ya harus dibuat untuk training. Nah, sisanya untuk testing, seperti itu. Jadi ketika kita ternyata contohnya ya punya perlu 80 weight di dalam model kita. Nah, 80 weight ini bisa jadi ada di 2 layer, 3 layer gitu sih. Seperti itu ya, bukan untuk 1 layer 80 weight. Berarti kan hidden unitnya ada 80 ya. Misal kita total dari beberapa layer yang kita punya ada 80 unit yang harus diberikan weight-nya. Nah, training set-nya sebaiknya 800. Jadi berapa jumlah weight? Kaliin aja 10 misalnya gitu ya. Dan di training hingga jawaban yang benar itu 95% dari nilai trainingnya. Nah, ini cara mengetahui hasil kalian tuh bagus atau enggak. Dari testing dataset yang dari training dataset yang dibuat validasi gitu ya, dilihat seberapa banyak yang bagus, seberapa banyak yang jelek. Nah, kalau bisa 95%-nya bagus, berarti training setnya, panjang training set yang sudah ditentukan itu udah benar. Gitu. Dan kalau untuk nilai testing, ya, dilihat paling tidak 90% dari total testing dataset itu sudah akurat. Nah, lainnya itu di luar itu ya tidak apa-apa. Gitu kira-kiranya. Dan ini untuk cara ya, kalau untuk mentuning arsitektur dari NN, kita perhatikan node dan connection-nya itu, aliran dari input ke output-nya itu harus diperhatikan. Bisa jadi ada penambahan atau pengurangan, dan bisa jadi ada modifikasi nilai weight-nya. Dan juga, ini penting, mapping input dan output-nya itu sangat penting. Sebisa mungkin input yang dipilih adalah yang signifikan terhadap output. Agar apa? Ya, agar akurat aja gitu. Jadi cara kita mapping input dan output-nya itu sangat penting dan sangat tergantung dengan NN apa yang akan digunakan. Ya, kira-kira begitu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dengan MATLAB. Nah, ini akan dilanjutkan di video selanjutnya ya.